talk a little bit about, you know, literasi digital. Translate ada di bawah sini. Ada. Nanti kalau yang bingung tanya ya, aku translatein. Oh. Kak Vicky, tadi tuh aku udah sempet ngasih tauin ke teman-teman para penonton nih ya malam hari ini. Okay. Tentang Ome TV, karena kan Kak Vicky suka merajalelanya di Ome TV kan. Okay. Mungkin kakak boleh spill lagi lebih jauh nih, apa yang kakak lakukan di Ome TV atau gimana caranya kakak bisa tahu Ome TV deh in the first place. Oke, jadi aku itu punya YouTube ya kan, dan di YouTube itu aku buat konten ngomong sama bule-bule di luar negeri menggunakan beberapa bahasa gitu kan. Jadi kok bisa nemu Ome TV dan kenapa kontennya Ome TV gitu kan? Yap. Karena dulu aku ada ngelihat YouTuber namanya FKH Fajar, ya ini orang yang pertama kali buat Ome TV. Terus aku yang kayak, ini kayaknya seru gitu, ngomong sama orang luar gitu kan. Terus aku cobain dan aku tiba-tiba interested dan tertarik dengan bahasa. Akhirnya aku belajar bahasa, terus tiba-tiba kepikiran kayaknya kalau dibuat konten ini seru gitu kan. Jadi aku buat konten, and yeah, that's how I started, and here I am now. So. Udah berapa banyak bahasa yang bisa kakak kuasai nih sekarang? Bahasa Indonesia of course. Ya. Bahasa Inggris, Oke. Spanyol, Rusia, dan sedikit a little bit Turkish, bahasa Turki. Itu udah 5 bahasa. Di sini siapa yang bisa bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Bahasa Sunda ya bisanya ya? Bahasa apa bisanya? Oh, man. Bahasa Arab. Bahasa Arabnya dari Al-Quran aja atau bisa beneran nih ngomong? Coba yang bisa bahasa Inggris ya Pak? Bisa bahasa Inggris coba acungkan tangan. I saw one, only one. What? Siapa yang bisa bahasa Inggris? 1, 2, 3. Oh my lord. Okay. Nah mungkin nanti bisa ya kalau sering-sering nontonin kontennya Kak Vicky Naki nanti bisa tuh sambil sekalian belajar bahasa ya Kak ya. Yes, exactly. Oke. Nah kalau misalnya di Ome TV sendiri, kakak kan sekarang udah sering tuh upload konten saat kakak lagi ngobrol sama bule-bule di Ome TV. Dan orang-orang juga udah makin kenal sama Kak Vicky Naki kan. Oke. Itu kan pasti privacy kakak tuh udah makin istilahnya terkikis lah tuh ya. Exactly, yes. Itu gimana cara kakak menghadapinya atau menyiasatinya supaya gue tetap punya ranah personal yang gak di-share gitu ke teman-teman. Okay. Yes, living the online world is actually very scary. Hidup di dunia online itu sebenarnya sangat-sangat Menakutkan bisa dibilang ya, menakutkan gitu ya. ya. Karena apa? Banyak orang yang tahu hal tentang kita, padahal kita sebenarnya nggak ada nge-spill gitu loh. Aku bahkan banyak nih ya. Vicky katanya tanggal segini mau kesini ya, Mak. Ini belum ada di-share di mana-mana. Ini kok orang bisa tahu gitu. Jangan-jangan kan. udah bisa akses ini ya kalender pribadi. Iya, terus tiba-tiba ada yang tahu rumah di mana. Oh, that's This is crazy, scary gitu, menakutkan banget gitu kan. Jadi cara aku menyiasatinya kayak sebisa mungkin ya, privacy aku yang pribadi itu aku nggak pernah share ke public, contoh kayak KTP or you know alamat rumah. Walaupun sekarang ada yang tahu beberapa orang, I don't know how. Tapi yang penting kan kita nggak mengamini ya kayak oke itu betul alamat gue jangan digituin ya kayak. Iya karena contoh kemarin aku happy birthday lagi. Kemarin aku ulang tahun tanggal 24 tiba-tiba ada kiriman. Kok bisa tahu ya. Jadi bener pengagum rahasia it's really real ya. Ya untungnya kayak gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba datang aneh-aneh sih serem juga sih. So ya. Terus kalau misalnya keluar kemana-mana gitu kan, kayak tiba-tiba ada yang tag di Instagram, aku misalnya lagi kayak contoh lagi makan atau misalnya pun lagi jalan gitu, tiba-tiba ada yang direkam, aku yang aduh ini lama-lama udah nggak ada privacy. But ini udah dunia yang aku pilih gitu loh. Betul. Aku mulai, berarti aku harus terima semua konsekuensinya. So this is just my life I guess. Oke. Kalau misalnya itu kan privasi dari seorang Vicky Naki sendiri. Ya. Kan kakak juga ketemu sama banyak orang dari luar negeri. Pasti Betul. kan ada nih perbedaan pandangan tentang privasi. Baik itu kita yang masyarakat Indonesia ataupun mereka-mereka nih yang bukan masyarakat Indonesia, orang luar gitu. Okay. Bedanya yang kakak bisa lihat tuh bedanya apa sih? Oh, kalau orang luar ya, kalau orang luar itu di online mereka jauh lebih mementingkan dan memikirkan privacy mereka. Contoh, di Ome TV, ketika aku ngobrol sama orang luar, itu banyak mereka yang misalnya aku tanya nama,
antara ngasih nama yang palsu atau nggak mau ngasih namanya sama sekali. Ini nama doang loh ya, ini nama nggak boleh tahu, bayangin. Nama doang nggak boleh tahu, bayangin. Karena gini, misalnya namanya siapa ya? Let's say namanya Andi, banyak kan nama orang Andi. Yeah. Tapi ada orang yang nggak mau nyebutin namanya. Dia nih antara satu ya, dia nggak mau semua orang di dunia tahu atau dia iseng gitu ya? No, dia mungkin takut sama orang Indonesia. Oh, I don't know. Okay. But do you also use a fake name? No. Kakak juga pakai nggak? Well, I don't use fake name. I use stage name. Vicky Naki is my stage name. Oh, jadi Vicky Naki itu stage name ya? Ya, jadi kalau misalnya untuk di Omet TV atau ketika ngobrol gitu kan, aku nggak terlalu, kalau privacy mungkin ya, you know, kalau selagi nggak bank account atau kayak KTP, nomor NIK, bla bla bla, email mungkin ya aku nggak share. Tapi selebih itu masih aman. Oke. Ini kan nanti kalau misalnya dia mau tanya udah mulai dicatat ya. Nanti kita bakalan buka sesi tanya jawab langsung setelah ngobrol-ngobrol antara aku sama Kak Vicky nih. Yeah. Nah, selain adanya privasi, kita juga sering misalnya nih ya kakak ngupload, terus komen-komennya tiba-tiba ada haters, ada komen-komen yang kayak nyelekit gitu malahan Kak. Ujaran-ujaran kebencian mungkin tanpa sadar nih mungkin teman-teman di sini ada yang tiba-tiba komen niatnya bercanda, tapi tahu-taunya sebenarnya tuh nyakitin orang lain. Itu kakak pernah nggak dapet kayak gitu dan gimana cara nanggepinnya? Banyak sih. Tapi alhamdulillah ya nggak sebanyak itulah. Cuman aku punya hater sejati. Kayak haters yang selalu rutin ada gitu ya? Rutin, setiap post, setiap upload, ini orang pasti ada dan pasti hate comments. Tapi yang anehnya dia follow. What is this? Gitu kan. Dia follow tapi dia haters gitu. Tapi aku ya sekarang, di posisi sekarang, aku kalau ada yang gitu aku ketawa. Karena sebetulnya dia juga mendukung kita gitu ya. Iya, kayak dia menghabiskan waktunya untuk hate comment, dia menghabiskan waktunya untuk ngeklik follow, dia menghabiskan waktunya untuk nge-reply atau komen di semua post, di semua upload, buat apa gitu kan. Karena sebenarnya dia fans gitu gak sih? Tapi mungkin dia hanya sedikit iri or dengki or whatever that is gitu. Jadi kita sebagai yang membuat konten gitu ya, kita nggak terlalu ambil pusing dengan haters. Just do what you want, selagi masih positif, do it. Karena semua konten mau positif mau negatif pasti ada yang nggak suka. Doesn't matter what you do in your life, apapun yang kita lakukan di hidup ya, pasti ada orang yang nggak suka dan ada orang yang suka. And it is what it is. Kalau misalnya hal yang paling kakak suka sama nggak suka menjadi seorang konten creator Omet TV kali ya, atau seorang konten creator in general deh. Tadi kan udah disebut tuh privasinya jadi nggak ada. Atau mungkin yang paling disukainnya deh ya kayak apa sih sekarang? Dengan gue ngomong kayak gini, fee-nya langsung gede gitu misalnya kan. One of the example. Ada nggak sih Kak kira-kira? Well, yang paling aku seneng ya pasti ya dengan diundang ke acara yang kayak gini ya, acara pemerintahan, of course seneng banget gitu kan. And banyak brand yang undang juga, aku bisa keluar negeri, ya kan, ke Turkey for example. And dan yang enaknya lagi punya banyak temen lah di luar-luar, kadang banyak yang nyapa, banyak yang minta foto. I love it so much. Jadi ini live kan sih? Live streaming? Kayaknya live sih di situ juga live streaming. Jadi ini buat teman-teman ya yang ada di sini dan yang ada di luar. Kalau misalnya ngelihat aku di jalan atau dimanapun itu, just say hi and take photo. Karena mungkin banyak juga yang takut atau malu. You don't have to. Ramah banget, humble banget emang nih Kak Vicky. Ya, tapi jangan paparazzi ya. That's it. Iya, kalau misalnya paparazzi malah jadi kayak tadi ya, yang menyeramkan itu ya, tiba-tiba di foto lagi makan gitu ya. Nah, yang terakhir nih, aku kan dengar katanya Kak Vicky itu sering ke kampus-kampus. Selain ketemu sama masyarakat Cikupa malam hari ini, biasanya Kak Vicky sering ke kampus, sering ngobrol sama generasi muda. Apa sih, kalau kakak kan udah nih istilahnya udah jalan lah karirnya di ruang digital. Kalau misalnya untuk generasi muda di sini banyak banget nih yang kayaknya masih muda, yang mungkin Instagram sama TikToknya masih dipakai buat stalking doang. Apa kira-kira kiat-kiat gitu ya supaya bisa menjadi ya 25%-nya Kak Vicky Naki lah. Waduh, jangan dong. Harus jadi lebih dari Vicky Naki, oke? Semua yang ada di sini. Ya, buat yang masih muda-muda dan mau menjadi content creator, ya. Yang pertama, itu kita harus tentukan tema konten apa sih yang mau kita buat. Nah, biasanya ini tuh kita pilih dengan cara hal apa yang kita suka gitu. Nah, kalau aku kan senangnya bahasa, nah dari bahasa ada apa gitu kan? Ada konten Omet TV, ngobrol sama orang-orang luar gitu kan. Nah, nggak tahu nih teman-teman di sini mungkin ada yang suka otomotif,
Ya kan boleh membuat konten dengan otomotif, oke? Jadi pokoknya apapun yang kita suka, karena dengan kita ngerjain apa yang kita suka, itu kayak mau kita ngelakuin 1000 kali pun, itu Tetap pasti kita happy nggak, gitu ya? yes, kita pasti tetap bakal terus ngelakuin itu, dan motivasinya itu amazing gitu. Nah yang kedua, ini kita harus unik. Unik dalam artian apa? Kita harus berbeda dari konten-konten kreator yang lain. Oke. Karena konten otomotif itu udah banyak banget. Fitra Eri, ya Benar. kan? Ada siapa lagi? Om Mobi, banyak lah kan yang udah ini. Seru banget kayaknya. Seru banget ya. Dan kita harus punya ciri khasnya sendiri lah, ya kan? Walaupun kontennya yang serupa udah banyak, Yep. tapi kita punya Our own uniqueness gitu ya. exactly. Dan yang Oke. ketiga konsisten. Aha. Nah, ini yang harus ini, dan ini yang paling susah menurut aku. Ya. Konsisten itu susah banget, even ngelakuin hal yang kita suka itu Betul. susah banget. Nah caranya gimana? Kita harus terus terinspirasi, harus terus termotivasi, ya kan? Harus ingat goal kita di awal apa, and keep doing what you're doing. Dan yang keempat, jangan mikir tentang uang aja, oke? Jangan mikir tentang uang, karena kalau konten kita bagus, konten kita kreatif, ya kan? Uang, AdSense, monetisasi itu bakal datang dengan cara sendirinya. Ya take it as a bonus aja gitu ya Kak Yes, ya. Jadi exactly. jadiin bonus aja gitu. Oke, sekarang aku izin untuk lempar ke sesi tanya jawab ya Boleh, Kak ya. boleh. Seru nih. Wow, langsung ramai yang mengangkat tangan. Boleh dibantu oleh IO ya untuk langsung memberikan mic-nya ke yang mau bertanya. Mungkin yang sebelah sini dulu nih. Tadi juga sesi pertama udah mau nanya soalnya kan. Biar tetap kebagian. Boleh maju ke depan mungkin adek, kakak. Maju ke depan gimana? Maksudnya maju sampai ke depan sininya ya. Boleh nama dan dari mana ya? Oke. Halo Niki. Boleh? Halo Vicky. Halo. Introduce myself. Hello everyone. My name is Dede Sahrul. I am from Sorry, Serang. suaranya agak kecil, boleh digedein? Can you speak louder because is it the mic or The mic is Atau low. enggak volume mic-nya boleh tolong dinaikin? mungkin mic ya? I don't Iya, know. volume mic-nya. Cek. Oke. Hello everyone. Introduce myself. My name is Dede Sahrul from Serang, Banten. Nice. You know Niki. How you respond hate comment from other people in media sosial. Seperti yang kamu ketahui bahwa Gen Z saat ini itu cepat sekali baperannya kan. Dan bagaimana cara menanggapi kamu untuk hate comment itu? Thank you Niki. Yes, very good Oke. question. Gimana cara menanggapi hate comment? Karena Gen Z sekarang itu pada baperan. Betul. Bukan aku yang ngomong, dia yang ngomong ya. Dia Gen Z kayaknya, kelihatannya sih Gen Z ya. Saya juga soalnya. Oh ya, ya tapi berarti mengamini nggak nih kalau Gen Z itu baperan? Not gonna lie, most of them ya. Kebanyakan dari Gen Z memang agak baperan ya. Aha. Dan mereka sangat, menurut aku, bukan semua, tapi most of them, kebanyakan dari mereka tidak bijaksana dalam menggunakan Media sosial. media sosial. Jadi Ya. apapun yang mereka ingin komentar, komentar. Mereka dapat berita dari satu platform yang belum tahu itu kebenarannya benar atau tidak. Langsung di-share ke sini. Jadi banyak berita hoax jadinya gitu kan. Baik. Dan suka mempercayai apa ya? Ya itu tadi berita hoax, komentar yang hoax yang akhirnya mereka bakal ngehujat tanpa tahu kebenaran. Dan aku ya ini tidak sangat-sangat nggak bagus banget ya. Tapi dengan mengetahui itu, aku jadinya kayak oke. Mereka sangat tidak teredukasi dan sangat tidak bijaksana dalam memakai media sosial. Kalau aku tanggepin mereka, artinya aku sama aja dengan mereka Betul. gitu kan. So I don't do that. Jadi kayak aku nggak terlalu mikir. Aku mikir yang penting komentar aku tambah banyak dengan adanya mereka. Jadi positif aja gitu ya. Yeah, exactly. Yeah. So that's it. That's how Keep it is, being bro. positive. Oke Dede, paham ya? Dede, thank you so much for the question. Very good Thank question, brother. you. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kita buka 2 lagi ya. Oh 1 lagi. 1 terakhir yang mau bertanya. Oh ada di sebelah sana wanita yang memakai jilbab warna hitam. Gak apa-apa ya. Soalnya yang depan-depannya agak sulit kayaknya untuk bertanya. Bisakah? Kira-kira boleh dikasih jalan mungkin? Kakaknya maaf ya. Karena sulit juga nih. Udah mulai kayak ada 50 juta orang di sini kayaknya ya. Makanya agak crowded. Boleh nama dan dari mana ya? Hai Vicky, aku Via. Aku mau nanya satu hal. Gimana sih kamu bisa yakin bahwa apa yang kamu kerjain sekarang itu adalah bagian dari passion kamu? Aku nggak bisa dengar. Sorry. Gimana kamu bisa yakin kalau apa yang kamu lakukan sekarang itu Itu part of your passion. part of your passion?
Oke. Itu aja. Thank you Kak Tia ya. Oke, jadi dulu sebelum aku nemuin bahasa segala macam, aku itu senang banget belajar hal-hal baru. Banyak dulu yang aku pelajari ya. Aku coba skateboard, I try nyanyi, aku coba beatbox, a Wow. lot of things. Gitu. Dikontenin juga nggak tuh Kak? Tidak, Oh iya. tidak dikontenin. Karena apa? Aku coba semua itu dan beberapa waktu aku udah bosen dan aku udah stop ngelakuinnya. Jadi aku kayak, oh, this is not me gitu kan. Tapi ketika nemuin bahasa, aku bener-bener kayak, damn. Kayak aku bener-bener seneng banget ngelakuinnya, seneng banget belajarnya dan sampai hari ini juga masih begitu gitu kan. Dan that's how I know my passion. Okay, this is it. I'm gonna keep doing it. Ditambah lagi dengan komentar-komentar Supportive masyarakat gitu juga ya. ya yang supportive gitu kan, dengan ada yang Kak Vicky aku jadi semangat belajar bahasa juga bla bla bla, itu jadi termotivasi lagi dan okay, maybe I should keep doing it, you know what I mean? Cool. Jadi ya kayak gitulah. That's how I know my passion. So, Kak Tia terjawab coba ya? belajar hal baru yang positif tapi oke? Jangan coba-coba yang negatif terus ya, nanti ujung-ujungnya makin terjerembab itu ya, bukannya Betul. dapat hal-hal yang passion sesuai sama passionnya. Oke, Yes. mungkin kita tutup ya sesi tanya jawab malam ini ya. Soalnya takutnya nanti kalian masih makin pengen joget gitu kan. Sebelum kita lanjut ke sesi hiburan, izinkan aku untuk memberikan sertifikat dulu diwakili oleh Boleh. perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan dipersembahkan untuk Kak Vicky Naki selaku salah satu narasumber Festival Literasi Digital 2024. Kepada perwakilan dari Kominfo kami persilakan. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh berfoto bersama dengan